Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah keberadaan anak yang kekasih. Kami masih bisa hidup, kami bisa bernapas, semua karena Tuhan. Terima kasih buat perpanjang umur. Dan pagi ini, sebelum kami mengadakan aktus lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, mengurapi kami, lembutkan hati kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh mendidik dan mengajar menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah, Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15. Beritakanlah semuanya itu nasihat teladan, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan, firman Tuhan boleh kembali didengungkan kepada saudara saya. Dikatakan ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita berbuat sesuatu yang baik, oleh karena kasih karunia-Nya, kita boleh diselamatkan. Ingat Roma 6 ayat 23. Upah dosa ada maut, tapi kasih karunia ada hidup yang kekal. Ingat Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia hidup yang kekal. Dan kasih karunia Tuhan nyata ketika kita masih berdosa. Dia sudahkan kasihnya, sebagaimana Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Allah Bapa dengan kasihnya yang berikan anak yang tunggal untuk keselamatan saudara. Kalau kita sudah merasakan kasih karunia Tuhan, kita harus mengejarkan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Filipi 2 ayat 12, kejarkanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa? Bagi keselamatan yang Tuhan berikan oleh kasih karunia Tuhan. Sebagaimana ayat 12, Ia beri kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ya, meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan dunia. Kita tahu apa isi dunia apa. Sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 5-6, isi dunia ada keinginan mata, keinginan daging, keinginan angkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata sering menjirat manusia. Bukan kita nggak butuh materi, dia lebih tahu kebutuhan kita, tapi jadi keinginan dunia yang sering menjirat manusia jatuh dalam dosa. Keinginan dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan. Keinginan dunia membuat kita memalukan Tuhan. Tapi kita belajar
menyalibkan keinginan dunia. Sebagaimana firman, supaya kita meninggalkan kefasikan keinginan dunia. Kenapa? Supaya kita hidup bijaksana. Dia beribadah dalam dunia sekarang. Ya, iya, sehingga kita bijaksana. Orang bijaksana yang mengerti apa yang Tuhan mau, bukan hidup suka-sukanya sendiri, tapi hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga apa keinginan dunia hari lepas hari kita makin kikis. Ya, sebab kita datang ke dunia tidak mau apa-apa, pulang tidak mau apa-apa. Tapi ingat, dia juga tahu kebutuhan saudara. Amin. Kebutuhan saudara dia pasti bersiapkan. Amin. Apa yang saudara bukan pagi ini, dia sudah siapkan kebutuhan saudara. Bisnis saudara berhasil, pekerjaan saudara, kuliah, anak-anak saudara berkati Tuhan. Karena dia juga membutuhkan saudara. Dia juga membutuhkan kita sebagai orang tua, anak-anak kita bekerja, dan kita sebagai orang tua juga kebutuhan untuk mencukupkan anak kita. Dia sudah siapkan buat kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam firman-Mu. Dan sebentar kami akan bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada lawan, pada Polri, berikan sebagai hamba-hamba Allah takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.